pertanyaan sederhana Mas Aiman, kalau nanti Pak Mahfud mengurusi masalah politik, hukum, dan keamanan, berarti presidennya juga nggak boleh ngurusin atau bagaimana? Sekarang saya tanya ke Caca, ke Bung Pangi, ke publik deh. Ya. Ketika Pak Mahfud mengurusi politik, hukum, dan keamanan, masyarakat senang nggak? Soal contoh satu, waktu kasus Sambo, siapa yang paling teriak paling kencang waktu itu? Pak Mahfud. Ya. Soal korupsi waktu di Direktorat Jenderal Pajak yang 340-an triliun itu, Pak Mahfud. Jadi semuanya ini memang punya keahlian, punya keberanian, seperti juga yang disampaikan oleh Gus Dur waktu itu. Ya. Peluru tanpa bisa diarahkan, karena nurani yang mengarahkan. Dan itulah seorang Mahfud MD. Oke. Ya, sekarang saya ke Mas Saiful Huda. Kalau tadi mengkritik minta-minta jatah, tapi kalau dengan sistem Amin sendiri keputusan diambil secara bersama. Iya kalau seia sekata. Kan mungkin saja prakteknya nanti berbeda pandangan. Gimana tuh ngambil keputusannya? Lama dong. Bagaimana, Bang Saiful Huda? Ya beda pandangan itu wajar karena masing-masing punya preferensi setiap individu. Yang penting setelah diputuskan bersama, lalu dijalankan bersama. Karena tadi kalau ada istilah urusan IKN berbeda, nggak ada yang berbeda loh Mbak. Oh udah nggak berbeda sekarang ya? Satu belum diputuskan. Ya. Yang kedua, sama-sama kami menganggap, Gus Imin menganggap dan Mas Anies menganggap bahwa IKN belum dianggap prioritas di tengah berbagai persoalan pembangunan kita yang semestinya menjadi agenda prioritas gitu. Jadi nggak ada beda antara Gus Imin dan Mas Anies menyangkut soal IKN. Meskipun tumpengan ya. Itu loh kami yang masih konsisten dari awal. Oh, iya, Ketika fraksi PKB memutuskan sepakat dengan undang-undang, waktu itu kan ada pertemuan di level elit. Iya. Di level elit dibahas, disampaikan bahwa tidak boleh menggunakan, tidak akan menggunakan APBN. Faktanya tiba-tiba menggunakan APBN 450 triliun. Gitu. Oke, sekarang jadi kami yang tetap konsisten malahan. Jadi ada pihak yang tidak konsisten. Nah karena itu kami konsisten bahwa IKN semestinya jangan menggunakan APBN sama sekali sebagaimana keputusan awal ketika undang-undang itu dibikin. Oke, Mas Pangi, sistem atau mungkin pelaksanaan yang paling bagus itu yang mana sih? Ketika ada beberapa pihak yang sudah mengurusi bagian ini seperti dari pasangan Ganjar Mahfud, hukum dan keamanan Pak Mahfud, ataukah mengambil keputusan bersama seperti caranya Amin, atau memimpin rapat bersama dan juga bersama-sama menangani permasalahan dengan caranya Prabowo Gibran, mana yang paling baik? Yang paling baik itu adalah memang konsensus. Artinya Ibu Megawati kan pernah memberikan jawaban itu kan, ketika ada keputusan penting ternyata wakilnya diperankan. Untuk ketok palu gitu loh, tapi wakilnya diikutkan. Itu yang paling penting sih, Cak, konsensus ya, kesepakatan bersama. Kan tapi kita kan ingin mengubah itu. Tapi kan mengubah mazhab apa tadi ban serap, kemudian matahari kembar atau tadi ada namanya dui fungsi tadi, Cak. Kan ini mau mengubah mazhab kutukan wakil presiden kan? Mau kita ubah kan? Artinya dari antara ada dan tiada itu difungsikan supaya ada gitu, Cak. Itu yang penting sih menurut saya. Walaupun memang dibilang oleh Kang Emil kan SK-nya wakil presiden nggak ada. Kepresnya wakil presiden nggak ada, termasuk juga wakil gubernur nggak punya keputusan wakil gubernur kan, nggak ada. Itu memang artinya secara konstitusi yang disampaikan oleh tadi oleh siapa Michael Nelson itu memang lemah secara konstitusi, maka disebut dengan kutukan wakil presiden. Nah karena lemah ini kalau misalnya strong leadershipnya, personality dari kandidatnya seperti Pak JK misalnya bisa memainkan peran itu dengan maksimal untuk fokus kepada kesejahteraan itu nggak ada masalah. Yang rugi itu adalah ada wakil presiden yang tidak diberdaya gunakan, hanya diparkir saja, atau ada wakil gubernur, wakil kepala daerah yang dikempesin bannya, dipakai jangan nggak dikempesin lagi, Cak, karena memang nggak dibutuhkan, karena dimarahin, nggak suka gitu. Nah sekarang yang rugi adalah rakyat, karena biaya wakil presiden kan mahal, Cak. Protokolernya nggak main loh. Kalau dia kunjungan wakil presiden itu dia pakai provider juga, pakai pengamanan. Biaya negara mengeluarkan biaya wakil presiden besar banget. Siapa yang dirugikan? Kalau rakyat pasti rugi. Kalau kita punya wakil presiden tapi antara ada dan tiada. Keberadaannya, eksistensinya kita tidak rasakan. Dan itu tidak akan terjadi kalau Pak Mahfud jadi wakil presiden. Bagaimana dengan Pak Ganjar? Pak Ganjar nanti kan orang nomor 1 ibaratnya aja kalau terpilih. Masa disaingi oleh orang nomor 2 itu bagaimana? Ada banyak pembagian, inilah kemudian yang bicara soal pembagian kekuasaan. Ketika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahli, maka tunggulah kehancurannya. Kita percaya itu.
Nah inilah kemudian konsep inilah yang kemudian disampaikan oleh Pak Ganjar, oleh Pak Mahfud, juga disetujui oleh para ketua umum partai ya, Bu Mega, Pak Iya. Hari, ada lagi yang lain misalnya Pak Sekarang berarti Mardiono. sudah diputuskan pembagiannya? Yang jelas Pak Mahfud sudah menyampaikan Oke. politik, hukum, dan keamanan. Baik. Itu saya yang mengkoordinir meskipun diputuskan oleh Presiden nanti, Ya. misalnya Mas Ganjar. Oke, kalau mungkin sekarang ke Mas Emil. Mas Emil, sudah ada pembicaraan begitu nggak sih antara Pak Prabowo dan juga Gibran? Nanti Gibran ngurusin masalah ini, Pak Prabowo ngurusin masalah ini seperti apa? Sekali lagi, semua urusan itu harus bisa diperankan oleh kedua pihak sebenarnya. Jadi kenapa saya tadi menyampaikan adanya Kepres bukan Kepwapres, adanya Perpres bukan Perwapres, bahwa walaupun sudah ada pembagian tugas sekalipun, tetap tidak mungkin yang tanda tangan dokumen keputusan itu adalah Wakil Presiden. Nah, oleh karena itu penting sekali kita melihat chemistry nih antara Wakil Presiden dengan Presidennya. Saya melihat Mas Gibran luar biasa pembawaan dirinya. Bagaimana beliau memposisikan diri kepada Pak Prabowo sebagai generasi muda yang progresif tapi tetap juga santun. Nah, dan kita bisa lihat track record dari semua lah. Kalau Pak Prabowo sebagai Menhan pernah mempercayakan Pak Wamenhan, Pak Herindra untuk datang rapat DPR membahas APBN, anggaran ya, membahas anggaran. Jadi artinya apa? Semua punya track record lah gitu. Jadi nanti tinggal masyarakat yang menilai sendiri bagaimana kemudian setiap cawapres ini dan dalam konteks melihat capresnya juga ini kemudian benar-benar bisa bekerja dengan optimal dua-duanya. Bang Saiful Huda seperti apa? Ya, kami sekali lagi Mas Anies dan Gus Imin sudah bikin konsensus beliau berdua dan sudah menyatakan sebagai kepemimpinan Dwi Tunggal. Artinya semua diputuskan. Tadi Mas Emil sudah memulai, saya kira semua diputuskan bersama-sama, tidak hanya soal berbagi tugas gitu. Kalau levelnya hanya berbagi tugas, saya kira untuk kepemimpinan nasional tidak cukup. Jadi kepemimpinan nasional selevel presiden dan wakil presiden, yang terbaik adalah kepemimpinan Dwi Tunggal, di mana semua diputuskan bersama berdua, dan nanti pembagian tugas, bagaimana disampaikan oleh Mas Aiman, itu hal lain itu satu hal saja. Dari dimensi Dwi Tunggal itu pembagian tugas adalah satu dari sekian banyak aspek yang dibutuhkan kepemimpinan nasional kita ke depan, yaitu Dwi Tunggal. Dan kami sudah membangun konsensus sebelum koalisi ini kami deklarasikan. Harus ada pembagian. Baik, terima Ya, kasih. saya masuk sebentar Ya, aja, boleh, Mbak, cuman singkat aja. Ada Menko Marves dan Menko Perekonomian misalnya. Menko Marves ada Menteri Investasi, di dalamnya ada Menteri Perhubungan, di Menko Perekonomian ada Menteri Perdagangan, ya kan? Nah, ini maksud saya kadang-kadang lintas Menko juga bisa terjadi. Nah, di situ peran seorang Wapres, ini contoh bisa menggodok sesuatu sampai kemudian bagi presiden akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Nah, ini yang saya rasakan bisa dijalankan selama misalnya saya jadi wakil gubernur, dan saya melihat sebenarnya peran itu juga bisa dilakukan oleh wakil presiden, pernah oleh Pak JK dulu untuk infrastruktur di era Pak SBY, dan juga dengan Yai Ma'ruf juga kita membahas hal tersebut untuk pengembangan misalnya kawasan industri halal. Baik, bagaimana? Singkat. Tadi saya mau sedikit aja, kok Kang Emil, Mas Emil menyatakan apa Menko Marves ini bicara soal wakil presiden yang punya power lebih, langsung menyebut Menko Marves. Saya nggak tahu maksudnya apa itu. Oke. Baik, gitu, ya, singkat. Pak Mahfud jadi wakil presiden, maka korupsi di Indonesia berantas habis. Ya. Indeks persepsi korupsi itu pasti akan Bukan naik lagi signifikan. wakil presiden ya, tapi panglima ya. Panglima pemberantasan korupsi Baik, Indonesia. harapannya seperti itu ya. Enggak, Itu tadi saya nyebut benar-benar Menko terjadi. Marves Ya. dan Menko Perekonomian. Menko Oke. Marves dan Menko Perekonomian. Maksud Mas saya Emil, terima kasih. portfolionya ada yang berbagi. Iya, Mas Emil terima kasih, Bang Saiful Huda terima kasih, Mas Aiman terima kasih, dan juga Mas Pangi Syarwi terima kasih. Jadi mudah-mudahan Wapres tidak ada lah istilah gunting pita, ban serep atau AFK, Tidak away boleh from lagi. keyboard lagi, jangan. Harus kuat posisinya. Mudah-mudahan benar-benar direalisasikan.